Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya ya, Arya Narko dan tentunya teman saya Gus Dir ya dalam segmen Selamat Sore Medan. Ya. Ini seperti biasa banyak informasi menarik tapi kami rangkum menjadi tiga topik pilihan ya Bang. Yang top lah ya. Ini ada beberapa berita menyangkut kepolisian ya. Kayaknya kepolisian semua. Iya. Oke, langsung saja Bang. Kita mulai dari yang pertama ini satu harian ini. Sebenarnya bukan satu hari, sudah beberapa hari, tapi hari ini mencuat lagi perihal stok BBM yang sepertinya semakin menipis langka, ya. Langka kan, sehingga di beberapa SPBU baik di Medan dan juga di kota-kota satelit juga sampai ke Asahan ya, sampai ke Asahan itu kosong, terutama hampir semua jenis solar, pertalite, premium apalagi bahkan sampai Pertamax pun menghilang ya. Nah ini tadi keadaan ini sempat juga menjadi atensi dari Kapolda Sumut. Kapolda ya, menyampaikan satu pernyataan yang keras, tegas gitu ya, dan belum terukur, tapi belum tapi karena sudah. Pengusaha ini targetnya. Oke, tapi kita lihat dulu videonya ini bagaimana tadi. Kita ambil sampel dari satu SPBU di Sibolangit ya. Sibolangit ya Bang. SPBU yang besar di kawasan Sibolangit. Tapi paling parah hari ini. Kita datang dari mana nih Pak? Kita dari Humbang, Dok Sanggul, menuju Medan. Oh, menuju Medan Pak ya? Iya. Tadi kita sempat ngisi di mana aja Pak? Yang kosong Pak? Mulai dari Tanah Karo udah kosong. Nggak ada lagi. Dalam perjalanan selalu apa tulisannya? Jadi tadi jam-jam 9 mulai ngantri lagi kita Pak ya? Iya, mengantar jam 9. Di sejumlah wilayah di Sumatera Utara seperti apa? Ya, dalam beberapa hari ini memang terjadi pengurangan dari hasil penyelidikan kita di lapangan. Terjadi pengurangan distribusi BBM dari depo Pertamina ke SPBU. Untuk itu saya sudah menindaklanjutinya dengan memerintahkan untuk mengundang kepala pemasaran Pertamina wilayah Medan. Dan hari ini sedang berlangsung rapatnya di Krimsus. Nanti kita dengar apa alasan dan apa penyebabnya sehingga terjadi pengurangan jumlah kuota BBM yang ada di wilayah Sumatera Utara. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Ada permainan mafia ini Jenderal? Indikasi ke itu Pak? Kita masih dalamin teman-teman, tapi dari hasil wawancara kita dengan pemilik SPBU, ini semuanya menyatakan bahwa dari jumlah kuota harian yang diterima itu terjadi pengurangan dari depo Pertamina. Dan apa penyebabnya Pertamina yang lebih tahu, makanya sekarang kita sedang laksanakan rapat bersama di Krimsus. Nanti kita akan sampaikan khususnya kepada para pihak-pihak yang mencoba mengambil kesempatan dalam keterbatasan distribusi BBM saat ini di wilayah Sumatera Utara. Saya perlu sampaikan, saya tidak ada ampun bagi para pelaku usaha yang mencoba mengambil keuntungan di tengah kondisi seperti ini. Ya, saya akan tindak tegas karena masyarakat harus diutamakan, kepentingan masyarakat supaya semua ini berjalan lancar, khususnya kegiatan perekonomian dan kegiatan masyarakat. Demikian teman-teman. Ya. Nanti tanya sama Pertamina ya. Nah itu tadi tanya sama Pertamina katanya. Tapi tegas ya pernyataan Kapolda bahwasannya pengusaha jangan main-main. Nanti gulglen. Gitu bahasa Medannya gitu, kan. Bahasa Medannya. Iya karena memang Bang banyak kan masyarakat bertanya-tanya ini kok tiba-tiba langka gitu. Apa karena ada mafia BBM gitu kan? Secara merata ya, hampir semua secara merata di hampir semua SPBU di. Belum jelas kan kenapa misalnya Pertamina sebelumnya memang menyebutkan ada pengurangan kuota, tapi tidak dijelaskan kenapa kuotanya bisa berkurang gitu ya. Dan kalau kita tanya ke SPBU misalnya kan, itu semua jawabannya seragam. Iya sama ya.
BBM sedang dalam perjalanan. Mungkin dari Vietnam ke Bangladesh atau yang muter-muter. Iya, dari gitu Oman simpang ke Kuwait ya. Iya. Kayaknya makanya agak jauh. Iya. Nggak sampai-sampai soalnya. Kayaknya truknya itu terhambat di jalur Gaza kayaknya. Nggak sampai-sampai. Iya. Ini ada reporter kita, Atau Bang. mungkin ini ya, kayak orang-orang sekarang bilang, "Oh, kau di mana?" Kata. OTW. Iya. On the way. Padahal dia dari kamar ke kamar mandi. Nah, itu OTW juga memang namanya. Betul. Iya, ini alasan ya. Ini ada reporter kita, Bang. Ya, ada Fadli ya. Freddy. Bung Freddy. Iya, itu dia. Freddy Mercury. Ya, selamat sore Freddy. Ya, halo, selamat sore Bang Arai. Iya. Sepertinya Freddy sedang berada di Polda ini ya. Tadi Pak Kapolda sudah memberikan penjelasan yang cukup tegas gitu ya. Kira-kira sejauh ini apa hasil rapat antara Dirkrimsus dengan Pertamina gitu kira-kira? Apakah sudah ada hasilnya atau masih berlangsung gitu? Iya. Ya baik, Bang Arai dan juga Bang Agus, sampai tadi kita juga masih menunggu jawaban dari Kapolda soal hasil rapat antara Pertamina dan juga Polda Sumut. Tapi sampai sekarang ini belum ada penjelasan terkait hasil rapat tersebut. Rapatnya sendiri masih berlangsung atau bagaimana, Fadli? Rapatnya Freddy? sudah selesai, Bang. Sudah selesai. Tapi tadi pihak Pertamina belum bisa memberikan jawaban karena memang semalam mereka juga sudah memberi keterangan pers begitu, Bang. Jadi mereka ini datang kemari hanya untuk berkunjung atau rapat biasa begitu, Bang. Ya. Dan belum tahu ya apa penyebab Pertamina itu melakukan pengurangan kuota. Ya kan? Kenapa harus dikurangi? Apa karena sengaja mau dikurangi dulu nanti dinaikkan gitu? Ya, Bang. Jadi tadi sesuai dengan keterangan dari Kapolda Sumut yang mengatakan bahwa masih mencari tahu apa alasan dari Pertamina sendiri, khususnya Medan dan Sumatera Utara ini yang mengurangi kuota ke SPBU yang ada di Sumatera Utara ini. Namun yang pasti sesuai hasil penyelidikan dari Polda Sumut yang diselidiki daripada pengusaha SPBU itu, mereka mengatakan bahwa memang adanya pengurangan kuota gitu. Namun mereka juga belum mengetahui pasti apa sebabnya sehingga perlu mengurangi kuota. Namun dari hasil pantauan kita juga menyebutkan bahwa pengurangan kuota itu bukan pengurangan sih sebenarnya, terkait langkanya BBM yang ada di Medan dan sekitarnya ini karena ada masalah distribusi begitu, Bang. Tapi kita juga masih menunggu penghambatan atau distribusi seperti apa nih yang dimaksud. Apalagi sebelumnya kapal tanker juga sempat dikabarkan sudah tiba di Pelabuhan Belawan begitu, Bang. Terkait indikasi yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan wartawan di lapangan bahwa tentang dugaan adanya pihak-pihak yang bermain yang disebut dengan kata mafia tadi, apakah polisi memang sudah mencium adanya gelagat ke arah itu atau bagaimana? Iya, sepertinya memang mungkin ada indikasi adanya penimbunan BBM di wilayah Sumatera Utara ini, apalagi memang alasan mereka itu jika memang adanya peningkatan konsumsi BBM di Sumut ini terjadi karena penurunan PPKM level 2 itu rasanya tidak masuk akal juga, karena memang pastinya penurunan level PPKM itu kan sudah direncanakan secara matang, sehingga seharusnya juga Pertamina mempersiapkan begitu, sehingga itulah yang muncul. Makanya Polda Sumut itu melakukan penyelidikan ada atau tidaknya indikasi penimbunan tersebut begitu, Bang. Oh, berarti salah satu alasannya itu yang muncul adalah karena perubahan level PPKM ya, dari level 4 sekarang level 2 ya. Apakah ada peningkatan? Memangnya ketika level 4 berkurang kendaraan di lapangan? Kayaknya enggak juga ya. Enggak. Sama aja ya. Sama. Oke. Ya, oke, Fred. Barangkali nanti bisa ditanyakan ulang karena kan pasti saya juga menduga-duga ya. Sebenarnya polisi sudah tahu ada alasan apa gitu di balik. Cuman karena ini sifatnya koordinasi lintas instansi, mungkin ada hal yang memang harus dijaga, atau barangkali ada perintah dari
pusat. Ya kan? Iya. Tolong ini jangan dikembangkan dulu. Gitu. Barangkali bisa nanti terus tetap dipantau ya Fred, soal apa perjalanan masalah kelangkaan BBM ini. Mungkin itu saja Bang. Ya. Baik, terima kasih Freddy atas laporannya. Selamat sore. Bang. Wah, itu soal kelangkaan BBM ya Bang. Pak Kapolda tegas ya. Iya, tegas dan jangan coba-coba katanya ya kan. Awas, kalau mau tidak ada maaf. Ya kalau mau kalian cobalah kan gitu kan. Ya walaupun nanti ujungnya ada mungkin ya nego apa. itu yang pertama ya. Iya. Tapi Bang, aku izin buka masker ya, kebetulan aku juga. Aku agak batuk kan Bang. Bukan berarti batuk harus pakai ini kan. Agak ini Bang, jadi kurang enak kalau pakai kurang enak masker. kalau masuk ya. Oke. Apa ini izin netizen ya. Ya. Tapi saya agak nampak hitam ya. ini penata cahayanya kurang. Iya. Nampak aslinya. Iya. Kayak birong gitu. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita ke berita yang kedua. Ini sebenarnya kelanjutan dari berita yang kemarin yang viral ya, yang seorang pengendara di Deli Serdang di Tanjung Merawa. Dipukuli dipukuli oleh Bapak Polantas dan kemudian menjadi viral dan akhirnya membuat polisi meminta maaf. Iya, betul. Ya, tapi ternyata video yang beredar itu hanya sepenggal rupanya ya. Itu adalah video akibat katanya. Akibat ya. Akibat kreak kali kan. Kalau dalam hubungan apa kan ada hubungan sebab akibat katanya kan. Betul. Ada akibat, ada sebab tentu ada akibat tentu ada sebabnya. Iya betul. Dan ternyata sebabnya itu membuat kita juga geleng-geleng kepala. Akibatnya kita membuat akibatnya tadi kita membuat geleng-geleng kepala, nih polisi kok bisa kayak gini memukuli orang seperti itu di tengah jalan lagi ya kan. Apakah ini pemain MMA yang gak jadi atau gimana kan, padahal pemain karate asli baru dicopot. Sorry ya Pak. Baik Bapak itu. Kon kita itu Pak ini ya. Ternyata sebabnya yang menjadi sebabnya juga miris dan membuat kita waktu menontonnya, tadi kami sudah menonton duluan videonya. Oke, sebelum kita jauh kita lihat dulu aja videonya bagaimana. Boleh kalian tinggal di mana? Aku pertama. Pinggir. Datang ke pinggir. Mencari masalah dalam aku. Iya. Kalau kau cari masalah, kalian tengok aku siapa? Tidak, aku bertahu kalian. Ya udah nggak apa-apa. Aku udah preman kali kalian tengok kalian. Ya udah nggak apa-apa, pinggir. Pinggir nggak ada sorong-sorong. Udah sekarang ini aja. Mau kalian mau minta duit bilang. Udah pinggir Kalian aja. mau duit, kalian cari duit. Udah pinggir aja. Udah pinggir aja. Kalian cari duit. Udah pinggir. Iya. Kalian cari duit, kalian mau minta duit, habis. Pinggir aja, udah pinggir aja. Kalian mau minta duit kan? Aku mau kerja. Mau. Kita nggak cari gara-gara aku. Ya. Udah, kalian mau cari gara-gara. Aku mau kerja. Kalau aku mau pulang kelas pindah, nggak boleh kereta. Kalian. Nggak usah gitu. Kalian mau kerja, aku mau kerja. Aku nggak usah jalan. Aku mau jalan. Udah, aku mau kerja. Sama bapak lah, karena dia yang bersalah mengenai anak saya. Serahkan sama bapak semua. Macam mana bisa lanjut bapak, saya serahkan semua.
Nah, itu tadi Bang. Videonya ya. Sampai cium tangan kawan tuh ya. Iya. Tapi memang ada alasan kuat rupanya kenapa polisi melakukan pemukulan, walaupun harusnya aksi pemukulan itu tidak sebenarnya terjadi ya. Mungkin ya seorang polisi itu harus punya ini juga ya, kesabaran yang tinggi ya, kesabaran super tinggi lah untuk menghadapi apalagi menghadapi orang kayak gitu. Aku mau kerja, orang brengsek. Aku mau kerja, maunya polisinya jawab aja, aku pun kerja, Bang. Aku pun kerja, Bang. Sama-sama kerja. Sama-sama kerja kita, ya kan. Mana SIM-mu gitu kan. Kalau polisinya mau agak keras sedikit, ya kau kerja. Kalau kau kerja kenapa rupanya? Kalau mau kerja kan harus tetap bawa surat-surat, pakai helm kau, bukan pakai kupluk. Gua pikir kupluk itu lebih keras dari aspal, kan gitu bilangnya kan. Secara ini bukan dipukuli, tapi ya memang kreasi. Gara-gara kasus ini Kasat Lantas pun sampai cium tangannya kan. Terpaksa lah, kalau enggak dia pun bisa copot itu Bang. Itu videonya tadi udah banyak dipotong itu sama Pak Sipayung itu. Karena ada bahasa-bahasa kotor ya. Pak Sipayung kan orang yang baik, yang ini ya, agamais ya. Iya. Jadi Pak Sipayung bilang tadi, Bang, itu videonya ngeri bahasanya, banyak gitu ya. Bahasa yang kebun binatang. Sementara Pak Sipayung adalah kader gereja yang sangat apa ya kan. Begitu dengar dia pun ngucap, dipotong. Iya, ngucap dia, oh Tuhan Yesus kan. Dipotongnya. Iya kan. Aku tadi pas lihat videonya, loh mana yang tadi. Rupanya dipotong. Ini ada reporter kita. Ada reporter kita di Deli Serdang, Bang Indra Gunawan Sipahutar. Ya, yang kemarin juga selamat sore Bang. Ya, selamat sore Pak Indra. Ya, agaknya Pak Indra tampak sehat terus ya. Pipi pun semakin mekar seperti bakpao berisi daging babi seperti. Ya, ini gimana ini Pak Indra, kok bisa akhirnya terjadi apa ya? Salah paham lah ini bahasanya ya. Salah paham sehingga kemudian muncul potongan-potongan video yang tidak utuh dan akhirnya menjadi gaduh di tengah masyarakat. Ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, betul sekali. Dapat saya jelaskan. Jadi sampai saat ini kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polantas Polresta Deli Serdang ini sendiri masih terus menjadi perbincangan karena memang fakta-fakta baru ini terus muncul, termasuk video-video yang sebelumnya tidak sempat viral namun saat ini sudah muncul dan kembali viral di media sosial. Jadi penanganan dari Polresta Deli Serdang sendiri terhadap oknum polisi ini sendiri kini masih terus dilakukan, di mana yang bersangkutan Aibda Gonsalves ini masih terus dilakukan pemeriksaan di Propam Polresta Deli Serdang. Iya. Teringatnya Pak Indra, ini oknum polisinya keturunan Meksiko atau namanya seperti petinju ya, Gonzales. Seperti itu. Nanti saudaranya Oscar de la Hoya. Bukan ya, Gonsalves ya. Gonsalves. Ya, silakan. Lanjut. Jadi sampai saat ini pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih terus dilakukan, namun ada sedikit kendala yang dihadapin oleh Propam Polresta ini lantaran yang bersangkutan korbannya ini sendiri Andi Gultom ini sendiri tidak bersedia untuk diambil keterangannya dan diperiksa di Propam Polres. Masih keren ya? Meskipun ini keterangannya ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap Aibda Gonsalves sendiri, Bang. Nah, ada informasi katanya korbannya ini bernama Andi ya. Andi Gultom. Andi Gultom ini katanya diduga mengonsumsi narkoba begitu ya? Iya. Ya, seperti itu informasi yang kita dapatkan. Jadi pada saat kejadian tanggal 13 Rabu kemarin itu, jadi setelah terjadi keributan di jalan lintas Sumatera, perempatan Simpang Cemara Lubuk Pakam, ini yang bersangkutan ini sebelumnya sempat diamankan oleh pihak Satlantas. Mengapa? Karena pada saat itu polisi sendiri belum mengetahui kalau peristiwa ini akan spiral ini. Jadi pada saat itu setelah dari jalan dia diamankan, dibawa ke Polres dan dilakukan pemeriksaan urin seperti itu, dan hasilnya
yang bersangkutan memang informasi yang kita dapatkan ini memang positif menggunakan narkoba seperti itu. Itu dia dibawa ke polisi apakah setelah dipukuli atau gimana dah? Setelah dipukul ya? Iya, jadi setelah keributan di jalan Bang, itu kemudian polisi terus melakukan pengamanan yang mengamankan yang bersangkutan karena memang tindakannya itu meski polisi melakukan penganiayaan namun tindakannya itu itu tidak dibenarkan oleh kepolisian, makanya yang bersangkutan dibawa ke unit reskrim bahkan dan di situ dilakukan pemeriksaan urin Bang. Mungkin itu alasan dari Andi ini ketika dipanggil tidak mau datang ya. Karena kan sebelumnya menurut polisi dia trauma. Mungkin trauma begitu nengok kerangkengnya ini bisa gol aku nih kan gitu ya. Apapun ceritanya alasan melawan petugas itu kan bisa juga jadi delik gitu kan ya. Iya, benar. Tapi dalam hal ini bisa saya tambahkan, dalam hal ini pihak kepolisian nih lebih mengambil jalur mengalah seperti itu karena memang Polresta Deli Serdang sendiri mengakui bahwasanya apapun kondisinya peristiwa pemukulan harusnya tidak harus terjadi seperti itu. Iya, aku kira tadi Abang bilang apapun kondisinya minumnya teh botol sosro. Artinya Kapolres biarlah ini berjalan seperti itu begitu ya. Karena mengingat oknum anggota pun sudah diproses gitu ya. Ini ibarat apa, Ray? Kalau tabrakan di jalan raya antara kereta sama mobil, sepeda motor. Ini kita ditonton orang apa? Bukan cuma orang Medan ya. Kuala Lumpur juga. Ini motor dengan mobil bertabrakan itu bagaimanapun kreanya motor. Yang salah tetap mobil ya. Seperti ini yang salah tetap polisi ya. Kenapa dipukulinya kan gitu kan. Nah, tapi teringatnya terkait narkobanya ini gimana? Ini kan sudah positif ya? Iya. Sudah positif. Apakah dilupakan begitu saja atau bagaimana? Ya karena kasus ini sudah viral dan sempat dipandang yang negatif itu pihak kepolisian. Jadi polisi tidak mendalami seperti itu Bang. Apalagi memang pada saat diamankan yang bersangkutan ini tidak ada barang bukti apapun. Dia hanya sebagai pengguna saja Bang. Sudah dipakai ya, tapi masih tinggi gitu ya. Makanya kalau nggak tinggi nggak berani marah-marah ya. Ada kawan kita yang agak strength juga ketika hadapan sama polisi ya santai. Santai ya. Komandan siap salah gitu ya kan. Iya. Tapi kalau lagi tinggi nengok orang pun kecil kan. Kayak Bapak itu tadi ya, Pak Andi tadi. Pak Andi. Itu apa kira-kira Anda? Ada informasi yang yang dikonsumsinya? Apa konsumsi kurta? Biasanya kalau yang agak kecil gitu nengok orang kecil aja kurta itu ya. Pil anjing ya. Makanya orang nengok orang pun macam apa aja. Aku mau kerja kan. Kalau kau mau kerja kenapa? Belum ada informasi apakah sampai sejauh ini kita juga teman-teman wartawan ingin sebenarnya jumpa terhadap yang bersangkutan ini Andi Gultom. Namun karena memang yang bersangkutan ini menolak untuk datang ke Propam Polda, ini yang membuat akses kita yang terhadap yang bersangkutan ini menjadi kurang Bang. Kita sebenarnya dari teman-teman wartawan juga ingin menunggu-nunggu sekali apa yang sebenarnya terjadi karena bisa saja dari video-video yang beredar saat ini itu sebenarnya belum utuh gitu Bang. Ada video yang lain ya kira-kira Anda sudah dapat kali ini? Dari video yang kita dapatkan itu ada juga Bang sebenarnya video. Jadi pada saat yang bersangkutan ini diamankan ke unit reskrim, ini yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan bahwasanya dia mengakui dirinya itu bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berarti sudah ada bargaining ya. Kau mau nuntut atau kau gol kami. Kan gitu, itu pilihannya Bang. Ya, video itu sendiri dibuat memang pada saat hari Rabu. Sementara sebelum viral ya Anda? Sebelum viral, betul lah. Jadi yang dari informasi yang kita dapatkan Bang, video ini sendiri itu pertama kali diunggah, maksudnya direkam oleh seorang pelajar yang memang kebetulan berada di simpang Galang. Jadi yang bersangkutan lah yang merekam. Namun untuk perekam ini
pihak Kapolresta sendiri itu sudah ditegaskan oleh Kapolresta bahwasanya dia tidak mempersoalkan adanya aksi perekaman dan malah itu mengapresiasi bahwasanya kinerja anggotanya itu juga dikontrol seperti itu. Iya betul. Berarti bijaksana juga Pak Yemi ini ya. Ya kita titip salam lah buat Pak Yemi ya. Yang mana tahu Pak Yemi ada waktu ya main-main lah ke kantor nanti kan. Iya. Ini apa ya, berjiwa besar lah artinya Pak Kapolres Tabes dari Serdang ini ya, Pak Kapolresta ya, karena dia juga tidak mau memperpanjang persoalan, kemudian secara langsung juga meminta maaf kepada masyarakat terhadap tindakan anggotanya gitu ya. Agak apa ya kemarin kita melihatnya ya, sampai ada yang cium tangan. Ada yang cium tangan ya betul. Ya terima kasih Bang Indra atas laporannya. Barangkali bisa dipantau terus seperti apa, mana tahu ada pergerakan atau update terbaru soal kasus ini. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas Bang Indra. Sore. Ya itu Bang, cukup menarik nih kasusnya. Ya ternyata banyak ini ya, banyak hal-hal lain di balik itu. Pertama dia tidak dipukuli begitu saja, tapi tidak serta-merta ditumbuh ya. Tidak serta-merta digas ya kan. Ternyata ada hal lain di balik itu yang mungkin polisinya tingkat kesabarannya belum sampai kepada tingkat makrifat ya. Tapi saya rasa Bang, kenapa polisinya emosi juga memang karena faktor cuaca juga kan. Panas. Iya, akhir-akhir ini kan cukup panas ya. 35,5. Netizen mungkin bisa merasakan lah udara di rumah seperti apa kan akhir-akhir ini kan. Cukup panas terik kan, apalagi di lapangan kan. Kerjanya mantau, kena abu kan, dapat pula lagi. Buka baju tadi ya. Iya, kita buka baju. Padahal ber-AC. AC-nya nggak terasa. Ya mungkin ya Bapak itu di lapangan kan dengan baju yang tebal seperti itu ya kan, dengan rompi apa semua kan. Udah panas, mana belum pula. Cair maksudnya belum gajian mungkin kan. Belum BD kayaknya. Buka dasar. Tapi jam berapa kejadiannya tuh? Kayaknya agak tengah hari kayaknya. Biasanya udah. Ya oke Bang, ini nanti kita ngelantur terlalu jauh ini. Ini yang ketiga ada apa ini? Ini yang ketiga kita ini agak serius nih, serius ya. Ya, nggak boleh kita ketawa-ketawa ini. Ini terkait dengan apa ya namanya ya? Kasus ruda paksa. Pencabulan ya. Kasusnya terjadi di kawasan Medan Area. Seorang remaja perempuan, kita rahasiakan namanya ya, dia berusia 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, jadi menjadi korban ruda paksa 3 orang sekaligus. Astaga. Dan kejadian ini terjadi baru-baru saja nih, Oktober tanggal 8 2021 di salah satu hotel yang sering ramai franchise. Sering nih kayaknya hotel-hotel ini disebut sering disebut. Jadi tempat lokasi yang ribut-ribut kemarin kan di sini juga kan, yang nggak bayar ya. Tapi ini kawasannya beda nih, di kawasan Jalan Hamaliun. Nah, tapi yang menjadi persoalan ini adalah kasusnya ini tidak sampai sekarang belum ditangani secara cepat. Di Polrestabes ini ya. Tapi katanya pelaku satu orang sudah sempat diamankan keluarga gitu ya. Keluarganya yang mengamankan ya, bukan polisi ya. Bukan. Iya, beberapa kasus pelecehan seksual di Polrestabes kayaknya agak mandek ya. Iya, mandek. Kenapa bisa begitu? Mungkin kanit PPA-nya perlu diganti. Iya kan? Kasus misalnya kasus ruda paksa terhadap bocah 10 tahun yang dilakukan 10 pria bertopeng kan? Sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Kemudian kasus juga pelecehan seksual terhadap seorang pelajar yang dilakukan diduga oleh teman prianya. Jelas-jelas sudah ada inisial NS kalau nggak salah korbannya. Itu juga belum sampai sekarang ya. Ini belum tuntas. Saya nggak tahu kenapa kanit PPA-nya begitu agak lama ya, karena mungkin saya nggak tahu ya. Soal anak kok agak lama ya. Kemarin yang soal skandal pejabat Ibu Camat ya, agak cepat direspon memang ya. Ibu Camat dan Bapak Kepala dinas lah ya itu ya. Ya ini kasusnya Bang. Ini kemarin reporter kita melakukan wawancara dengan ibu korban, langsung ke rumahnya dan menanyakan hal-hal yang selama ini belum terungkap ya. Mungkin kita lihat dulu videonya bagaimana. Malam Sabtu, Minggu,
Udah seminggu ya? Belum diperiksa-periksa? Si anak udah diperiksa? Enggak. Pertama, anak saya lagi ikut ibunya jualan. Di situ si pelaku berniat membeli es. Tiba-tiba anak saya diajak dan katanya sudah permisi sama yang ibu tadi jualan. Anak saya dipaksa suruh naik ke atas kereta, terus dibawa jalan-jalan dari Bromo keliling-keliling, balik lagi ke Bromo. Ternyata mereka ada janjian sama kawannya lagi. Terus anak saya dibawa lagi naik kereta sampai tarik 3, lalu dibawa lah ke Hotel Oyo Amali. Nah, di situ mereka ada berhubungan apa namanya? Badannya. Enggak, menghubungi kawannya lagi. Ada beberapa kawan di situ, sekitar 7 orang mereka Pak. Baru ditangkap ya? Iya, yang 2 lagi belum ada kabar saya. Bu, harapan kita apa, Bu? Harapan saya kalau bisa, namanya anak saya baru masih sekolah Pak. Kalau bisa semua pelaku diusut tuntas, seadil-adilnya dihukum Pak. Ditangkap ya? Iya Pak. Harapan saya sebagai orang tua saya yang tertekan, anak saya masih labil kali, nggak ngerti apa-apa Pak. Terus habis diri dari hotel itu, anak ibu ada diberikan uang nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Diiming-imingin aja. Sama laki-laki yang menjemputnya itu, Bu, kenal? Enggak. Nggak kenal? Nggak kenal. Kok anak ibu mau diajak jalan-jalan sama orang laki-laki yang nggak dikenal? Ditariknya suruh paksa naik ke atas kereta. Oh, para dipaksa ya? Nah itu Bang, keterangan tadi dari orang tua korban ya, ini cukup memilukan ya sebenarnya ya. Dan menurut saya kasus-kasus seperti ini sebenarnya sering terjadi ya Bang. Ini cukup mengkhawatirkan dan harusnya menjadi perhatian orang tua juga, agar tidak sembarangan mengizinkan anaknya pergi bersama teman lelaki yang memang belum bisa dipercaya gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang ini tontonannya pun sudah canggih-canggih gitu kan, nggak kayak kita zaman dulu gitu ya. Istilahnya zaman saya lah, di usia remaja itu ya belum medsos tuh belum terlalu tajam begitu kan. Ini sekarang tontonannya beragam dan apalagi zaman saya ya. Zaman abang mungkin di usia segini mungkin masih ya nongkrong di cakru kan, ngobrol-ngobrol gitu kan, main gitar, nyanyi lagu Iwan Fals, lagu-lagu Malaysia dulu. Udah mantap kali tuh. Iya, tapi zaman sekarang ini cukup meresahkan gitu ya. Ini juga harus jadi perhatian buat bapak ibu di rumah, agar juga kasus-kasus serupa seperti ini jangan sampai terulang kembali gitu ya. Apalagi yang punya anak perempuan, kiranya bisa dijaga betul-betul. Kemudian buat ibu bapak yang punya anak laki-laki juga demikian, karena narkoba zaman sekarang kan lebih gampang masuk terhadap kalangan remaja gitu ya. Ini agak ngeri nih Bang. Iya, yang harganya semakin murah. Udah kan begitu dia tingginya abu kan, dirudah paksanya kawan kan gitu Bang. Nah ini dilematis ini. Yang tadi ya, lagi tinggi. Itu yang ngamuk-ngamuk dipukuli. Ini ada reporter kita ya? Ada reporter kita, Fadli, yang mewawancarai ibu si korban tadi. Ada masih Fadli sana, Pat? Ya. Halo, selamat sore Fadli. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, silakan diceritakan seperti apa tadi hasil wawancara dengan ibu korban gitu. Ya, tadi sebenarnya ini dari semalam mau kita ke kediamannya Bang, cuman karena ibu ini juga berprofesi sebagai tukang rusuk, jadi hari inilah kita berhasil bertemu di kediamannya Bang. Nah, tadi kita juga sempat berbicara dengan ibu itu, dan dia mengatakan bahwa memang kejadian ini berawal saat anaknya bermain-main, dan kemudian anaknya ini mau pulang, tiba-tiba datanglah
pelaku ini yang bernama Joshua langsung menarik paksa bahasanya bang ke naik sepeda motor. Jadi mereka sempat berkeliling dulu sampai akhirnya ke salah satu hotel yang cukup banyak ditemui di Kota Medan ini bang. Nah, di situ dia menghubungi temannya lain, Joshua ini menghubungi temannya lain hingga total di kamar itu ada berjumlah 8 orang bang sama korban. Jadi 7 nih laki-laki, 1 orang nih korban. Nah setelah itu 3 diantaranya pergi, tinggallah 3 bang. 4 diantara pergi, tinggallah 3. Jadi 3 inilah yang menggeranyangi tubuh korban bang. Jadi korban itu dipegangi tangannya dan mukanya ditutup pakai bantal bang. Jadi itu bergantian. Setelah itu kejadian sekitar antara pukul 8 sampai pukul 9 malam. Setelah kejadian itu korban ini masih dikunci di dalam kamar itu bang. Nah Joshua ini kembali sekitar pukul 1 dini hari. Dia masuk lagi dan dia kembali melakukan hal serupa bang, namun dia sendiri untuk yang kedua kalinya bang. Setelah itu sekitar jam 3 pagi dia meninggalkan korban dan korban berada dalam kamar sendirian dengan posisi sudah tidak terkunci lagi bang. Hingga akhirnya korban berhasil ditemukan oleh kedua orang tuanya bang. Apakah korban ini sempat melakukan hubungan badan oleh Joshua? Sempat bang. Iya bang, ketiganya melakukan hal tersebut bang secara bergilir bang. Luar biasa ya brengseknya ini. Nah, tadi kita agak balik ke belakang sedikit, Fadli. Tadi katanya di awal itu korban itu diajak oleh Joshua naik sepeda motor. Apa tidak meronta gitu? Dan dipaksa memang kan. Nah, tapi apakah yang bersangkutan itu sebelumnya telah mengenal Joshua dengan baik gitu? Apakah tetangga, apakah teman? Karena kalau logikanya kalau tidak mengenal pasti meronta dan misalnya Pak Are lah tiba-tiba entah siapa di tengah jalan misalnya kan ditarik, kok ikut, nggak bisa ya. Itu kan pasti ada perlawanan itu apakah dia sudah mengenal atau belum? Atau Joshua ini statusnya pacar atau seperti apa? Ya enggak, tadi kita sempat juga nanya langsung sama korban bang. Dia mengaku dia memang tidak kenal bang dengan korban bang. Dan awalnya itu diajak keliling dan untuk makan bang, itulah awalnya bang. Menurut pengakuan dari korban bang. Artinya antara korban dan Joshua ini sudah pernah terjadi komunikasi begitu ya? Enggak, belum ya? Belum. Tidak pernah bang. Kok mau ya? Mungkin karena masa puber itu bang. Dia kan remaja bang. Apa sempat diimingi uang? Tidak bang, dijanjikan makan awalnya. Kita keliling ngajarin makan. Itu kejadiannya malam minggu kah atau kapan ya kejadiannya? Enggak bang, hari Jumat bang, pas minggu lalu bang. Hari Jumat ya, memang ini dulu ya, bukan sekarang. Tapi aku nggak tahu apakah masih ada yang terjadi sekarang. Kalau dulu kan memang ada sih istilahnya, kalau apa kan ada lagunya tuh ngeceng jalannya, itu lagunya Denny Malik kalau nggak salah kan. Nah itu ngeceng itu kan artinya jalan-jalan nanti jumpa cewek di pinggir jalan, kenalan yuk, jalan-jalan yuk, makan gitu kan. Tapi apakah di era permobilan sekarang yang semua pakai TikTok apa sekarang masih ada yang seperti itu ya? Ternyata memang tidak mengenal ya sama sekali ya? Tidak bang, mengaku dari pengakuan korban juga memang tidak kenal, begitu juga dari ibu korban. Jadi keduanya memang tidak mengenal. Jadi setelah kejadian itu korban berhasil ditemukan oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya ini berbicara dengan keluarganya bagaimana kondisi putrinya itu, hingga akhirnya berhasil menangkap Joshua ini dan mereka membawa langsung ke Polrestabes Medan berikut membuat laporannya bang, seperti itu bang. Ketika korban itu ditemukan, apakah korban yang menghubungi atau bagaimana, atau mereka mencari? Mereka yang mencari bang, dan korban itu memang dalam keadaan shock pak. Agak ini ya area. Memang ada semacam benang merah yang belum ditemukan gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba mau saja begitu ya? Apakah ketika dibawa ke hotel apakah tidak meronta gitu ya? Dan mungkin atau keluarga gitu ya? Keluarganya itu ketika ke hotel kenapa langsung berpikiran dia mencari ke hotel itu? Gitu. Iya.
Ada petunjuk lain kah kira-kira, Fadli? Bukan, Bang. Kalau keluarganya keliling, Bang, dan ketemunya di Jalan Amaliun, Bang. Oh, sudah keluar dari hotel. Ya. Iya, si putrinya ini sudah keluar dari hotel. Oh, begitu. Karena kan orang tuanya keliling. Iya, oke. Baik, Pak, terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut seperti apa pengejaran terhadap pelaku lainnya. Misalnya ini kan baru satu ya. Yang jelas-jelas namanya muncul ada 3 tadi. Ya, Joshua, terus ada 2 tadi, siapa namanya, Bang? Ada 3 lah nama yang muncul. Kemudian sementara menurut pengakuan korban ada 6 orang ya yang di dalam hotel itu yang sempat ikut juga melakukan pelecehan gitu ya. Ya, itu inisial A dan inisial F. Ya, yang 2 orang lagi yang diduga melakukan tindak ruda paksa juga. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Mohon di follow up nanti informasi lanjutannya seperti apa. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas, Pak. Selamat sore, Bang. Ini cukup miris ya, Bang. Iya. Anak muda zaman sekarang kok ya barbar sekali gitu, Bang. Saya di masa saya walaupun mabuk semabuk-mabuknya tapi saya tidak tidak pernah melakukan. Ya, ditekankan dulu. Ya, dulu, bukan sekarang. Waktu masih kita bermusik mosing-mosing ria, setinggi apapun itu ini daya hayal itu, tapi nggak pernah sampai yang menculik menggengbeng Tadi marah-marah sama polisi pernah? Enggak pernah saya. Pernah juga ya. Saya kalau udah terlalu berat, saya pernah tidur di pinggir jalan pernah. Di mejanya tukang pecel. Itu pengalaman pahit. Enggak sampai di paret. Enggak. Tertidur gini kan di pinggir jalan. Gitu kan. Saya pikir siapa, saya melek mama saya. Waduh. Itu hal yang menurut saya hal memalukan, tapi tidak pernah melakukan sampai tindakan seperti ini gitu ya. Ini cukup mengerikan sekali kan. Artinya kriminalitas di Medan ini dalam hal kasus-kasus asusila bukan melibatkan orang dewasa saja, tapi juga melibatkan remaja dan korbannya anak-anak kadang-kadang ya. Tadi seperti kita singgung di awal tadi, kenapa sampai sekarang atau mungkin ada korelasinya sama itu, karena memang selama ini kasus-kasus seperti ini penyelesaiannya rada-rada belum karena ada tadi beberapa kan yang kita sebutkan di awal tadi itu jelas ya, tidak selesai, nggak jelas gitu ya, nggak jelas, tidak selesai lah kita bilang ya, nggak jelas lah, nggak jelas ya. Iya, kalau jelas kan pasti dia ini kita panggil ini pelakunya sudah kayak gitu kan. Ini kan nggak jelas. Seperti kemarin yang di Hawaii itu kan jelas, cepat responsif jadi hari Sabtu dini hari. Kerja apa itu, Bang? Kerja keras gabungan di Krimum. Oh iya. Kebetulan Pak Dirnya mau sekolah ambil jenderal. Oh, itu biar jadi prestasi. Iya, prestasi. Mantap. Nah, dalam tempo 3 hari dapat. Iya, sesingkat-singkatnya kan. Dari token katanya ya. Dari token listrik. Token listrik itulah awalnya. Kayak ini ya, kayak Sherlock Holmes ya. Iya. Bisa menemukan apa ya. Hanya dari kagum juga kita. Tapi di sisi itu bisa dapat. Tapi kasus pelecehan yang dilakukan 10 orang dan ada dikenal korban, terduga pelaku sampai sekarang nggak jelas. Iya. Dan satu lagi kasus pelecehan seksual juga terhadap remaja yang pelakunya juga dikenal, enggak juga. Ini agak aneh sih ya, Pak Kapolres Tabes. Ini ibu kanitnya, ya kan, mohon Pak, ini kasihan juga keluarganya. Kan butuh juga kepastian hukum bagaimana kasusnya begitu kan, anaknya sudah dilecehkan, kemudian tapi perkaranya tidak jalan gitu ya kan, kasihan juga. Ya itu 3 berita ya. Sebenarnya banyak lagi tadi kita mau bahas soal ada oknum polisi terlibat narkoba, kemudian oknum TNI terlibat narkoba. Cuman waktunya terlalu panjang, jadi kita rangkum saja tadi. Kita bilang aja sedikit di sini. Oh gitu ya. Dari ada mana tuh? Siantar ya? Dari Simalungun. Ya, jadi di Simalungun ada anggota Polres Simalungun tertangkap diduga mengedarkan sabu gitu. Berapa banyak?
ada 13 paket yang ditemukan. 13 paket. Tapi kalau yang nangkap kebetulan Polres Siantar gitu kan. Yang ditangkap adalah anggota Polres Simalungun. Menurut keterangan Polres Siantar dia hanya pemakai. Tapi kalau menurut saya kalau pemakai 13 paket itu mungkin untuk stok. Enggak Stok setahun. 13 paket itu cukup banyak, Bang. Iya, stok setahun mana tahu. Kita ada informasi. Tapi biasa kalau kayak gitu enggak untuk stok ya, orang ya. Enggak lah, dihabiskan, dijual lah, Bang. Ya kan, diedar ya kan. Ini kasus ini bukan kali pertama, sebelumnya ada 11 anggota Polres Tanjung Balai yang juga terlibat narkoba, bahkan menjual hasil tangkapan begitu. Barbuk 57 kilo sabu. Barbuk 57 kilo sabu. Lumayan kan? 2 goni beras tuh ya. Yoi. 2 goni beras ya. Iya kan? Tapi ketahuan. Iya. Kali ini sebelumnya nggak tahu. Itu dari kalangan polisi. Kemudian ada dari kalangan oknum TNI. Kemarin juga kita dapat informasi di Polrestabes Medan. Ada oknum dari Denpom 15 polisi militer. PM. Iya, oknum PM. Oknum. Ini terlibat dalam bisnis narkoba dengan barang bukti sekitar 1 kilogram. Wah. Ini pemakai juga? Nggak mungkin 1 kilo dipakai sendiri, bisa mata bisa jatuh. Segelinding. Iya. Kalau 1 kilo tingginya itu ngajak joget-joget polisi. Iya. Nggak marah-marah lagi dia. Nah itu kasus apa ya yang juga menjadi perhatian dari pembaca tadi. Dan kita ingin mengulangi soal berita yang sudah kita bacakan. Jadi pertama tadi kita bahas soal masalah kelangkaan BBM ya. Ini soal kelangkaan BBM ini, Bang. Ini BBM ini hilang tiba-tiba ya, kayak adik-adik zaman sekarang muncul tiba-tiba hilang. Gitu ya. Hanya memberi harapan palsu gitu ya. Iya, BBM ini kok kayak apa dedek-dedek gemes gitu ya. Tapi memang ini aneh gitu, Bang. Kenapa kok tiba-tiba hilang dan alasannya itu agak aneh gitu ya. Tadi ada dibilang soal PPKM katanya kan? Iya. Penurunan PPKM. Kalau soal PPKM menurut saya, ini menurut saya ya, Bang, dan menurut beberapa teman-teman. Kalau alasannya PPKM, apakah ini sengaja dibatasi untuk membatasi pergerakan masyarakat? Karena pemerintah mungkin khawatir kalau nanti motor banyak seliweran, orang banyak di jalan, Covid naik lagi. Mungkin atau enggak? Kayaknya enggak ya. Seharusnya kalau mau membatasi jangan sekarang. Oh, jangan sekarang ya. Kemarin dong. Pas level 4 kan. Pas level 4 sengaja hilang semua BBM dari apa supaya enggak bisa pergi. Iya. Oh betul ya juga ya. Seharusnya kan bukan sekarang. Iya betul. Kalau sekarang ya sudah level 2 ya. Artinya terbantahkan ya soal dugaan isu. Kalau level 4 sementara kan BBM banyak, orang bisa kemana-mana. Oh iya betul. Harusnya pas level 4 aja ya gitu ya. Iya. Kosong semua. Makin ngamuk lah orang, Bang. Semestinya secara logika kan seperti itu. Masa pas level 2 itu malah dikurangi? Kan enggak mungkin. Iya. Tapi memang ini banyaklah keanehan. Misalnya keanehannya kenapa saya bilang aneh? Ketika pemotor ingin isi bensin katanya nggak ada, tapi orang yang datang bawa jerigen ada. Ya kan? Aneh. Padahal kan nggak boleh kan bawa jerigen? Ya kalau kan ada batas ini nggak ya jumlahnya. Ini kan agak lucu ya. Ini Pertamina saya kira apakah tahu atau memang pura-pura nggak tahu ya. Katanya ini tadi reporter kita ini kan sudah berlangsung beberapa hari nih. Berapa minggu? Yang pakai dirigen itu? Iya, beberapa minggu, Bang. Ya, dan itu pemetaannya sudah dibuat tadi. Jadi yang pakai dirigen itu munculnya di waktu-waktu tertentu ya. Sore, malam. Kalau ditengok pagi gitu ya masyarakat ada. Banyak itu bertanya-tanya, Bang. Katanya BBM langka, tapi kok yang datang bawa jerigen tuh layani gitu kan? Iya. Ini agak aneh ya. Ini Pak Ahok tahu? Iya, saya mau bilang itu tadi. Ini Bung
Basuki Cahayapurnama apakah sudah tahu? Sudah tahu. Atau memang ini setelan sengaja dilangkakan biar nanti naik gitu? Biasanya kan seperti itu memang. Gitu ya. Ketika ada sesuatu gitu, langka. Sesuatu. Hari ini ya. Ya kan Bang, tiba-tiba langka gitu kan. Terus tiba-tiba naik gitu ya. Ini apakah ada indikasi gitu kira-kira menurut Abang? Ya. Juga sih kita. Apa disampaikan aja. Tapi jangan ditantang. Kalau secara kita pandang lebih luas lagi, ini kan isu-isunya ada penggabungan dari dua perusahaan besar kan. Oh gitu. Antara ini dengan perusahaan asing yang sudah nasionalisasi gitu ya. Seperti itu ada penggabungan itu. Ya nggak tahu apakah itu ada hubungannya atau tidak. Saya rasa inisial C. C ya. Cep. Cecep maksudnya. Oh gitu. Itu ada mau gabung. Nggak tahu apakah gitu. itu indikasinya ke sana atau tidak, atau memang seperti kata Pak Kapolda tadi ini permainan mafia ya. Sebagainya. Dan jangan macam-macam kalian kata. Tapi Pertamina belum menjawab apa alasan kuota itu. Ya. Kuota itu dibatasi itu alasannya apa gitu? Hanya kita melakukan pembatasan kuota. Pertanyaan selanjutnya kenapa dibatasi? Apa memang mau dinaikkan atau mau naik diam-diam? Tadi yang dibilang kawan kita tadi kan si reporter kita Freddy itu ada selentingan yang menyebut soal PPKM. Kalau itu enggak lah. Enggak ya. Itu kita bisa debat lah. Debat iya. Tapi kalau soal tiba-tiba nanti naik mungkin biasanya seperti itu. Tapi memang di tengah kekacauan persoalan BBM langka ini belum ada riak-riak atau demo-demo ya kayaknya ya. Mungkin karena cuaca panas juga ya. Jadi aktivis-aktivis pun agak udahlah nanti dulu lah gitu ya. Takut keling ya gitu. Aktivis-aktivis ini ya. Kita bukan nyuruh orang untuk demo enggak. Karena ini kan belum ada indikasinya akan naik atau apa. Masih langka. Tapi kan yang namanya aktivis kan harus menangkap kegelisahan masyarakat gitu ya. Ini bukan ngajari ya. Iya kan Bang. Tapi masih ada gitu ya. Saya juga bertanya-tanya apakah ini faktor cuaca gitu. Cari tempat dingin dulu. Ini cukup susah lah kalau di masa kelangkaan BBM ini seperti di Asahan Bang. Itu di desa Silau Baru itu antara desa dengan SPBU-nya cukup jauh. Jadi karena terlalu jauh BBM langka, itu nelayan terpaksa tidak melaut gitu Bang. Nah, kalaupun mereka harus beli eceran, mahal ya? Itu harganya mahal. Seharusnya di SPBU itu harganya 5.000 sekian gitu, solar. Tapi begitu dia beli eceran itu sampai 8.000. Dan itu belum tentu sama fullnya dengan isian di SPBU. Campurannya gitu, biasa kan ada campur apa. Banyak berdampak ini soal kelangkaan BBM ini kan. Asahan hampir semua kayaknya ya. Tadi aku dari arah atas dari Berestagi di Sibolangit itu ya di dekat arena permainan itu kira-kira 2 kilometer antriannya. Pikir biasa, kenapa kan ini masih hari Jumat nih belum. Kalau hari Sabtu, hari Minggu biasa. Tapi ini Jumat ya. Ini Jumat kan. Cuman ini kenapa? Rupanya ketika puncaknya itu pusatnya itu adalah di SPBU yang besar sebelah kiri. Nah, itu semuanya truk sampai Sembahi ya betul. Ini juga kelangkaan BBM ini jangan sampai nanti jadi alasan lah ya. Misalnya karena BBM langka truk angkut sampah nggak jalan. Kenapa kok sampah ini numpuk? Iya truk nggak ada minyak. Jangan sampai gitu. Ini banyak dampaknya nih. Memang kelihatannya sepele Bang soal kelangkaan BBM ini, tapi banyak nanti misalnya ya kan yang itu kan alasan orang itu aja yang buat gitu. Padahal itu kan truk pengangkut sampah itu kan dinas kebersihan punya. Dinas kebersihan kan mendapat jatah. Tapi kan kalau ikut habis kan susah juga. Ini truk sampah kan gak ikut antri. Ikut antri gak ikut sampah. Kalau susah kalau ikut antri. Kadang kan banyak alasan, namanya juga alasan Bang ya kan. Biasa mencari alasan mencari sebab serta mencari alasan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan ya soal masalah pertama tadi
kelangkaan BBM, kemudian juga kasus apa tadi polisi, oknum polisi menganiaya pengendara yang ternyata di balik penganiayaan itu ada beberapa fakta lain yang sebelumnya belum terungkap, termasuk dugaan penggunaan narkoba narkoba lagi tinggi ya. Oke. Kemudian yang terakhir juga Pak polisi nampak kecil padahal besar badannya digas sekali baru terasa besar kan gitu kan. Kemudian yang ketiga kasus ruda paksa ya. Ini kita sekali lagi mengimbau kepada netizen, kepada pembaca setia Tribun Medan juga untuk berhati-hati dalam mengawasi anak-anaknya begitu ya Bang. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini bisa terulang lagi, apalagi sampai menimpa keluarga kita gitu. Bagi bapak ibu yang punya anak perempuan, sebisa mungkin untuk dijaga lah, jangan sampai dibiarkan pergi dengan teman laki-lakinya yang memang tidak dikenal gitu ya kan. Apalagi kan kalau anak-anak puber ini kan Bang, nggak usah dikasih lah. Iya, kadang umur prajo gitu kan. Ya, ada orang tua yang udahlah biarlah katanya. Akhirnya umurnya masih berapa? Masa umur 14 dikasih pergi. Iya betul. Tapi ini harus kita sampaikan Bang agar ini juga menjadi guiding buat. Aku teringat film ini apa Bad Boys ya. Si Will Smith iya yang hitam ya. Itu kan ada anaknya yang ditonongkan pistol ya. Umur 14 tahun. Gemetar kawan dia. Datang ke apa? Diintimidasi semua. Polisi dua-dua ngeluarin pistol ya kan. Gemetar kawannya. Apa kok kemarin berapa umurmu? Saya 15 Pak. 30 muka kau tua kan? Iya, memang perlu juga gitu ya. Shock terapi itu ya kan. Orang tua harus bersikap seperti itu. Jangan biarkan anak-anak kita keluar. Bijak nanti anak-anak perempuan kan. Anak-anak perempuan. Aduh, tolonglah. Memang cukup dijaga, betul-betul dijaga. Apalagi di zaman sekarang. Tadi Are bilang sekarang tontonannya udah nggak genah kan. Tontonan anak-anak sekarang. Kalau kita dulu nontonnya biasa lah. Iya. Film-film Rano Karno ya kan. Tapi saya nggak mau nonton film G30S. Oh ya. Iya. Kenapa? Enggak. Apa itu? Itu penuh gitu deh. Panjang itu kayak film India. Ya itu yang bisa kami sampaikan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih buat para penonton dan pembaca setia Tribun Medan yang sudah mengikuti segmen ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Kemudian kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Memang ada yang tidak sengaja ya. Walaupun ada juga yang disengaja. Oh gitu. Ya. Lebih kurang kami sekali lagi mohon maaf. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, sampai jumpa lagi dengan kita. Di hari Selasa. Tadi kita mulai dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jadi kita dapat jatah Selasa dan Jumat. Ya, dengan selain kami ada beberapa ada ibu-ibu dan bapak-bapak lain gitu ya. Sama Mama Rumpi ya. Mama Rumpi. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.